spotlight ya, bukan spotlight ya. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini karena terbatas, kemudian antusias sangat luar biasa yang kita rasakan, kita bertemu, kangen kita semuanya dengan anak-anak semuanya dari kelas 456 ya, yang pada sore hari ini akan cerita bersama. Mesti salah satu peristiwa penting agama kita, agama Islam, dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan pada hari Kamis besok. Ini kita akan memperingati bersama teman semua, ialah kehadiran Rasulullah buat kita semuanya sebagai pembimbing kita semua, biar kita nanti selamat. Pak Adib juga ingin nanti mudah-mudahan kita semuanya saudara sekalian, mudah-mudahan dengan salah satu mengingat peristiwa yang ada pada diri Rasulullah SAW sebagai kita menjadi bagian orang-orang yang salah satunya mencintai beliau, menaati beliau, melihat sejarah dari apa yang terjadi ya. Insya Allah nanti kita akan bersama Oki ya, dengarkan ceritanya baik ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Oki nanti ada manfaat buat kita semuanya. Dan orang yang paling beruntung adalah senantiasa mencoba banyak mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh orang lain, walaupun itu orang itu belum kita kenal, ketika kebaikan itu datang, kita dengarkan baik-baik. Semoga anak-anakku semuanya dengan upaya kita memperingati Isra Mi'raj pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah atau bertepatan tahun 2021 Masehi, kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan semakin taat, mencintai Rasulnya, dan taat kepada Allah SWT. Sekian sambutan dari saya, tidak perlu berpanjang-panjang. Terima kasih. Mohon maaf, sukses selalu, sehat selalu, jaga diri. Insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu anak-anak ya, secara langsung di sekolah yang kita cintai bersama. Sekian, Assalamualaikum, selamat mendengarkan cerita dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adif. Selanjutnya adalah, karena ini kelihatannya Mbak Konita sudah masuk ya, Mbak Aya. Halo Mbak Aya. Mbak Aya sudah masuk. Tadi ada tulisannya Mbak Konita gitu. Bentar. Oke. Baik teman-teman. Pak Alwi, suaranya Pak Alwi. Oh iya. Ya, sampai mute tadi ya. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sambutan sedikit dari Bapak Kepala Sekolah ya teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan. Ini Mbak Konita tadi sudah ada namanya, sudah masuk ya Mbak Aya? Mbak Aya sudah masuk ya? Halo? Oke. Baik, sebentar kita lihat dulu. Baik, alhamdulillah teman-teman, karena Mbak Aya juga masih belum sambung, nanti kita langsung saja ya teman-teman. Kita akan bersama-sama
baik yang lewat Zoom meeting maupun yang lewat live on Facebook SD Alam Al-Ghifari. Kita akan bersama-sama menyimak cerita hari ini. Kita banyak belajar, kita kedatangan tamu yang luar biasa sore hari ini, dan alhamdulillah beliau sudah gabung dengan kita. Boleh dibuka videonya atau di spotlight, Mbak Nida. Ini ada Kak Oki sudah gabung dengan kita. Sampun nggih? Sudah ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Oki. Waalaikumsalam Pak Alwi. Masya Allah. Suara Kak Oki terdengar jelas Pak. Alhamdulillah jelas sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Baik, akan saya bacakan sedikit teman-teman tentang Kak Oki ini ya. Nanti kita biar sama-sama tahu, sama-sama kenal. Nanti kalau ketemu di mana gitu. Tapi mungkin nggak mungkin ketemu. Tahunya nanti mungkin di Facebook, di YouTube, ya, pokoknya di layar kaca lah ya. Ini nama Kak Oki lengkap adalah Sakti Ogianto. Ini kelahiran 1 Oktober 81 di Jakarta ya, di ibu kota, betul ya Kak Oki ya? Betul. Dan beliau sekarang tinggal di Depok. Kalau teman-teman dulu ini sudah angkatan keberapa ya ini? Dulu mungkin yang masih waktu Pak Alwi masih di awal-awal dulu ada Jambore SIT, terus Untukmu Guru, itu pencipta lagunya Kak Oki. Gitu ya Kak Oki ya? Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah Pak. Baik Kak Oki, insya Allah ini nanti biar Kak Oki lebih kenal lagi teman-teman. Kita sama-sama mendengarkan Kak Oki, nanti biar kenalan sendirilah, biar tambah lengkap. Kita sambut Kak Oki dengan apa ya? Tepuk sopan. Masih ingat teman-teman tepuk sopan? Masih. Kita tepuk. Ya, kita tepuk 2 2 1 kan. Tek 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 tek. Monggo Kak Oki. Gitu ya. Oke, kita sambut Kak Oki dengan tepuk sopan. Kak Oki. Baik, terima kasih Pak Alwi, Bapak Ibu Guru dan semua adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman, kakak Kak Oki bahagia sekali sore hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, siswa-siswi SD Alam Al-Ghifari Blitar. Betul ya? Iya. Masya Allah. Jauh-jauh Kak Oki mengisi acara dari Depok untuk Blitar gitu ya. Dan alhamdulillah bahagia sekali hati ini. Dan mungkin teman-teman baru pertama kali dengan Kak Oki bertatap muka ya. Iya. Ya, Kak Oki, Ya. nama lengkapnya Sakti Ogianto, tadi sudah disebutkan oleh Pak Alwi. Tapi Kak Oki juga biasa dipanggil dengan sebutan Mr. Pret. Nah, Mr. Pret ini sebenarnya singkatan ya teman-teman ya. Kalau Kak Oki ngisi dongeng, ngisi cerita buat anak-anak Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Nah, ini ada nama lain Kak Oki namanya Mr. Pret, P-R-E-T. Nah, ini sebenarnya singkatan. P-nya penyayang, R-nya rajin, E-nya enjoy, dan satu lagi T-nya adalah takwa. Takwa tahu kan artinya apa? Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah teman-teman, boleh manggil Kak Oki, boleh juga manggil dengan sebutan Mr. Pret. Yang nggak boleh kalau ketemu Kak Oki, manggilnya Kak Pret, Kak Pret. Tapi pakai Mr. Pret. Ya. Dalam kesempatan sore hari ini, Kak Oki tidak sendiri teman-teman, tapi juga biasa didampingi oleh teman setia Kak Oki, yang biasa menemani Kak Oki kalau Kak Oki lagi mengisi dongeng di depan layar laptop ataupun HP teman-teman semua. Siapa dia? Wah, dia sudah ada di sini teman-teman. Kita kenalan ya. Kenalan yuk sama teman-teman SD Alam Al-Ghifari. Nggak usah malu. Tenang aja. Anak-anak SD Alam Al-Ghifari siap kok menyambut kamu. Kok nggak mau ya teman-teman? Ya udah kalau gitu Kak Oki bantu deh. Nah, ngadep belakang lagi ya.
Nah. Sepertinya masih malu nih sama teman-teman. Oh iya, gimana kalau seandainya jika teman-teman tidak keberatan dari rumahnya masing-masing ketika nanti boneka Kak Oki ini menghadap ke arah teman-teman. Teman-teman silakan lambaikan tangan kanannya sambil bilang hai ya. Tapi nggak perlu dinyalain mikrofonnya, insya Allah kelihatan nih mimik mukanya, wajahnya ya oleh Kak Oki ketika teman-teman melambaikan tangan ataupun mengucapkan kata hai kepada boneka teman setia Kak Oki yang ada di sini. Siap ya? 1, 2, 3. Wah. Oh, teman-teman semua tuh. Kenalin dong, nama kamu siapa? Namanya siapa, Ayu? Iya, nama kamu siapa? Namaku. Iya, Aku. nama kamu siapa? Kan tadi nama kakak, ya Kak Oki, atau Mr. Pret. Kalau nama kamu Oh, namaku adalah siapa? Iko. Oh, siapa? Iko. Oh, siapa? Iko. Namanya Iko, teman-teman ya. Coba lambain tangannya dan bilang, hai Iko. 1, 2, 3. Aku Masya Allah. Tuh, disapa sama teman-teman. Oke, Iko. Iko tahu gak saat ini kita ada di mana? Ada di rumah Mr. Pret. Iya, iya betul. Tapi kita ada di depan siswa-siswi sekolah mana, ayo? Mana ya? Ayo. SD yang ada di Blitar. SD yang ada di Blitar. Kak, aku tahu Blitar itu di mana? Di mana Blitar? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Betul gak sih teman-teman? Betul ya? Betul. Wah, pintar kamu kok. Betul, Juga Pak. aku tahu di Blitar itu kan tempat makamnya Bapak Presiden kita yang pertama. Presiden Indonesia Iya, yang memproklamirkan kemerdekaan iya. siapa? Bapak Presiden Soekarno. Oh, Bapak Presiden Soekarno ya, makamnya ada di Blitar. Wah, itu terkenal banget ya dalam sejarah Indonesia ya. Dan hari ini nah, kita berada di depan siswa-siswi SD Alam Al-Ghifari Blitar. Yeay. Senang banget teman-teman si Iko ketemu dengan teman-teman semua yang ada di SD Alam Al-Ghifari Blitar. Kok hari ini Kak Oki ingin bercerita buat anak-anak SD Alam Al-Ghifari Blitar. Sebuah ceritanya tapi bukan dongeng, bukan cerita bohongan, tapi ini cerita beneran. Cerita beneran. Iya, Berarti kisah ya, Kak? yes, kisah. Nah, kebetulan, tema kita kali ini adalah tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tahu kan? Apa itu? Iya. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Wah, gimana ceritanya, Kak? Ceritanya bagaimana? Nah, Kak Oki nih mau ceritain nih dengan tema Isra Mi'raj buat teman-teman semua SD Alam Al-Ghifari. Mudah-mudahan insya Allah memberikan manfaat buat kita semua. Iko bisa juga dengerin? Bisa. Mau dengerin? Mau. Mau dapetin manfaat? Mau. Sayang Nabi Muhammad? Sayang. Benar? Benar. Teman-teman yang sayang sama Rasulullah, coba lambaikan tangannya. Bilang saya. Wah. Baik. Subhanallah. Anak-anak Al-Ghifari luar biasa sayang sekali sama Rasulullah. Iko, kalau begitu Kak Oki mau fokus untuk bercerita kepada siswa-siswi SD Alam Al-Ghifari. Iko, istirahat dulu ya. Siap. Nanti dengerin cerita ini dan nanti kita mungkin kalau ada session tanya jawab di belakang
cerita Kak Oki ini, nanti Iko bisa ngasih pertanyaan buat anak-anak SD Alam Al-Ghifari. Siap. Oke, teman-teman sekalian fokus ya. Iko aja istirahat dulu. Kak Oki akan memulai ceritanya. Teng 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 teng. Teman-teman semua, SD Alam Al-Ghifari. Dengarlah kisah dari Kak Oki Mr. Pret. Kisah tentang perjalanan Nabi. Nabi kita yang mulia, Nabi terakhir, penutup para Nabi, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Nabi setelah Nabi ini, maka bisa dianggap pasti itu adalah Nabi palsu. Siapa Nabi tersebut? Nabi tersebut, Nabi terakhir kita, Nabi mulia, suri teladan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dalam waktu yang sangat cepat, sangat pintas, sangat luar biasa. Begitu sangat cepat perjalanan di malam ini. Perjalanan ini dinamakan Isra Mi'raj. Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Kalau teman-teman nanti buka Al-Quran, di ayat pertama surat Al-Isra, Allah ceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Teman-teman yang disayangi Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi di sebuah tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Dinamakan tahun kesedihan karena di tahun itu Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Siapa mereka teman-teman? Dua orang ini adalah yang pertama istri Rasulullah yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah meninggal dunia. Rasulullah sangat sedih, ditinggal istri yang sangat dicintainya. Di saat itu orang-orang tidak beriman ketika Rasulullah menyebarkan Islam. Khadijah beriman lebih dahulu. Khadijah meninggal dunia. Rasulullah sedih di tahun itu. Yang kedua, Rasulullah juga ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya, yaitu pamannya Rasulullah, namanya Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang menjadi tamengnya Rasulullah. Jika Rasulullah ingin disakiti, ingin dizolimi oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Thalib senantiasa membelanya. Namun sayang teman-teman, Abu Thalib ketika meninggal dunia, ia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Thalib ternyata meninggal tidak dalam kondisi Islam. Saat itu Rasulullah sedih sekali. Ketika dalam kondisi sakratul maut, Abu Thalib didampingi oleh Rasulullah. Rasulullah berada di samping Abu Thalib, berusaha untuk agar Abu Thalib itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun ternyata lidahnya tidak mengucapkan kalimat itu. Rasulullah sedih. Abu Thalib, walaupun orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Nabi SAW, tapi sayangnya meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tahun ini tahun kesedihan, dua orang yang sangat dicintai Rasulullah meninggal dunia. Tiba-tiba teman-teman, di tahun itu ada sebuah peristiwa di mana saat itu malaikat Jibril alaihissalam dalam satu malam mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang tertidur. Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril, lalu kemudian diberikan informasi bahwa ia harus melakukan perjalanan. Segeralah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari rumahnya menuju ke Ka'bah. Di dekat Ka'bah ternyata sudah disiapkan sebuah kendaraan dalam perjalanan itu.
Kendaraan tersebut mirip kuda atau keledai, dia punya sayap. Kendaraan ini dinamakan apa teman-teman? Buraq. Buruk. Wah, pintar teman-teman. Ketika Rasulullah SAW disuruh naik oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, naiklah. Rasulullah pun naik ke atas buraq. Dan seketika itu teman-teman sekalian, buraq dengan sayapnya bergerak dengan secepat kilat. Hingga tiba-tiba saat itu Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, ya, yang di dalamnya ada Ka'bah, kiblat umat Islam, saat itu didampingi oleh Jibril alaihissalam. Rasulullah mengendari buraq, bergerak dengan begitu sangat cepat hingga tiba-tiba dalam beberapa waktu saja di malam itu Rasulullah sudah sampai di wilayah yang bernama Yerusalem, di negeri yang bernama Palestina, di sebuah masjid yang pernah menjadi kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Sampailah Rasulullah SAW di dalam Masjidil Aqsa. Lalu ketika sampai di dalam Masjidil Aqsa, Rasulullah kemudian turun dari buraq. Mulailah Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ternyata teman-teman di dalam Masjidil Aqsa Rasulullah disambut oleh seluruh nabi dan rasul. Rasulullah kemudian ketika sudah masuk ke dalam Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan oleh malaikat Jibril memimpin sholat para nabi dan rasul. Nah teman-teman, itu sebagai bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Rasulullah akhirnya memimpin sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kembali melanjutkan perjalanan malam itu. Apakah perjalanannya kembali mengelilingi bumi? Tidak. Apakah berjalan di atas muka bumi? Tidak. Tapi ternyata Rasulullah disuruh melakukan perjalanan naik dari bumi menuju ke atas langit. Namun sebelum naik ke atas langit teman-teman, Nabi Muhammad SAW diberikan pilihan 2 minuman oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan 2 minuman, yang satu khamar, yang satu susu. Teman-teman sekalian, 2 minuman itu khamar dan susu. Lalu Jibril meminta Rasulullah SAW untuk memilih. Ya Muhammad, silakan engkau minum. Manakah yang engkau akan minum? Susu atau arak atau khamar? Ternyata teman-teman sekalian, ada suara yang seperti didengar oleh Rasulullah agar Rasulullah meminum susu. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengambil dengan tangannya susu yang ada di hadapannya. Dan ketika Rasulullah meminum susu, Jibril memberikan sebuah apresiasi kepada Rasulullah bahwa Rasulullah telah melakukan hal yang benar, meminum susu. Dan itu menjadi salah satu keberuntungan, kebahagiaan untuk Rasulullah dan umatnya kelak nanti di hari-hari kemudian sampai di hari kiamat. Singkat cerita teman-teman sekalian, Rasulullah kemudian naik ke atas langit. Nah teman-teman, Rasulullah tadi pertama perjalanannya dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini dinamakan Isra. Dinamakan apa? Isra. Sedangkan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke atas langit, ya, naik ke atas, itu dinamakan Mi'raj. Rasulullah pun kemudian naik ke atas langit. Ternyata adik-adik sekalian, langit ini ada tingkatan-tingkatannya teman-teman sekalian. Naik ke atas langit. Sampailah di langit pertama. Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang nabi. Nabi pertama yang Allah ciptakan. Siapa dia teman-teman? Yes, dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam di langit pertama. Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nabi Adam pun menjawab salam Rasulullah. Sampai kemudian setelah bertemu dengan Nabi Adam,
Rasulullah kembali naik ke atas langit kedua, lalu kemudian Rasulullah salam, ya, sapa dengan Nabi di langit kedua. Nabi siapa di langit kedua, teman-teman? Ternyata di atas langit kedua ada Nabi Yahya dan Isa. Naik lagi ke atas langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu kan Nabi Yusuf? Nabi yang terkenal dengan ketampanannya. Masya Allah. Ya, yang laki-laki anak-anak SD Alam Al-Ghifari tampan-tampan semua ya. Mudah-mudahan tampannya juga seperti Nabi Yusuf dan juga akhlaknya yang terpenting juga seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Sangat sayang sama Allah, sangat cinta sama Allah, sangat takut kepada Allah. Lanjut lagi diceritakan kemudian Rasulullah naik ke atas langit keempat. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi yang lainnya yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi yang sangat soleh, yang juga luar biasa ketakwaannya kepada Allah. Naik lagi kemudian ke atas langit kelima. Lalu ketemu dengan Nabi Harun. Dan naik ke atas langit keenam. Di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi yang terkenal dengan mukjizatnya, dengan tongkatnya. Mampu ya, membuat ular-ular kecil, para sihir-sihir Fir'aun dimakan oleh ular besar yang hasil perubahan dari tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Bahkan bukan hanya itu, atas izin Allah tongkatnya Nabi Musa juga bisa memukul ombak di lautan, memukul lautan hingga terbelah menjadi dua, dan di tengahnya ada jalan yang akhirnya menjadi jalan keselamatan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Lalu kemudian mereka selamat sampai di tepi laut. Fir'aun dan pasukannya yang saat itu mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang saat itu berada di tengah laut, tiba-tiba Allah matikan, Allah hancurkan dengan kembalinya lautan itu menjadi satu. Rasulullah setelah ketemu Nabi Musa alaihissalam, ketemu lagi di langit ketujuh. Nah, ketemu dengan siapa? Nabi yang terkenal, Nabi yang terkenal dengan ketakwaannya, kesabarannya, kesalehannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dalam peristiwa kisah Nabi Ibrahim kita tahu ya, salah satu peristiwa yang paling kita ingat dan paling kita tahu adalah kisah tentang bagaimana berkorbannya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yaitu Nabi Ismail. Tapi Koki nggak ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Oke, lanjut. Setelah Rasulullah SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim, lalu kemudian Rasulullah kembali naik ke atas. Setelah langit ketujuh ada tempat yang namanya Baitul Makmur. Nah, Baitul Makmur ini dia dilewati oleh 70.000 malaikat setiap hari ke pintu Baitul Makmur. Sampailah Rasulullah SAW di sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Rasulullah melihat di Sidratul Muntaha begitu sangat indah, begitu sangat memuaskan hati dan mata Rasulullah. Dan saat itu teman-teman sekalian, Rasulullah juga diperlihatkan surga dan neraka. Dan di Sidratul Muntaha pula Rasulullah SAW akhirnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah melihat di Sidratul Muntaha, ya Rasulullah hanya melihat cahaya ya. Rasulullah tidak melihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Rasulullah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Apa hasil komunikasi itu teman-teman sekalian? Ternyata Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat. Perintah sholat turun ya, di peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi awalnya teman-teman Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat 50 waktu. Ya, 50 waktu, 50 rakaat Rasulullah SAW dapat perintah pertama. Tapi kemudian ketika Rasulullah turun sampai di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, apa yang engkau dapatkan dari hasil komunikasi engkau dengan Allah, wahai Nabi Muhammad? Rasulullah SAW mengatakan kepada Nabi Musa bahwa ia mendapatkan perintah sholat 50 kali. Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu ia melaksanakan sholat 50 kali. Minta keringanan kepada Allah. Minta keringanan kepada Allah.
Akhirnya Rasulullah SAW atas usulan Nabi Musa alaihissalam meminta keringanan, naik lagi ke atas Sidratul Muntaha, meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Ternyata adik-adik sekalian apa yang terjadi? Rasulullah kemudian memberi keringanan kepada Rasulullah. Turun kembali, ketemu lagi Nabi Musa di langit keberapa tadi? Langit ke-6. Ketika sudah sampai di langit ke-6, ternyata ditanya lagi sama Nabi Musa. Ternyata menurut Nabi Musa ya jumlah yang dikurangin masih terasa berat. Beberapa kali bolak-balik Rasulullah sampai akhirnya didapatkanlah 5 waktu. Salat 5 waktu yang diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ketemu lagi Nabi Musa, ditanyakan sama Nabi Musa, perintahnya tinggal 5 waktu untuk salat. Nabi Musa mengatakan masih terlalu berat ya Muhammad. Tapi ternyata Rasulullah malu untuk meminta keringanan lagi kepada Allah. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali turun langit ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 sampai kemudian kembali Rasulullah SAW pulang ke rumahnya di kota Mekah. Nah teman-teman sekalian, ternyata Rasulullah melakukan perjalanan ini, Isra dan Mi'raj, tidak dalam waktu yang sangat lama, tapi Rasulullah melakukan dalam perjalanan ini hanya dalam waktu 1 malam. Berapa teman-teman? 1 malam Rasulullah melakukan perjalanan ini, jarak yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dari Mekah ke Palestina itu kalau naik pesawat itu 2 jam teman-teman ya. Tapi kalau misalnya naik mobil, waduh bisa mungkin harian kali ya. Jaraknya lebih dari 1.200 km. Nah itu baru jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah kalau Masjidil Aqsa ke atas langit, langit pertama aja itu nggak bisa ditentukan berapa jaraknya. Itu bisa jadi miliaran kilometer, ya. Sampai langit ke-7 sampai di Sidratul Muntaha. Nah teman-teman sekalian, ternyata ketika Rasulullah SAW sudah melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, keesokan harinya Rasulullah memberikan informasi ini kepada para sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang Mekah. Wah, ternyata teman-teman sekalian ini adalah ujian keimanan buat orang-orang beriman dan juga ini adalah kesempatan bagi orang-orang munafik untuk menggoyahkan keimanan orang-orang mukmin ya dan juga orang-orang kafir Quraisy untuk menggoyahkan keimanan orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Wah, mana mungkin ada orang yang melakukan perjalanan dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu kemudian naik ke atas langit? Tidak mungkin." "Ya, mana mungkin? Tidak mungkin lah. Oh, Muhammad itu ya benar-benar." Wah, sampai kata-kata yang tidak pantas kepada Rasulullah itu diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat itu ternyata teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nabi SAW yang mendengar informasi ini, memang ada di antara mereka yang keimanannya goyah. Karena secara akal logika tidak bisa diterima. Mana mungkin bisa melakukan perjalanan dalam waktu begitu sangat cepat. Sehingga kemudian mereka pun berbondong-bondong mendatangi sahabat Nabi yang utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman ketika itu? Mereka bertanya, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, Ya Abu Bakar, apakah engkau sudah mendengar berita tentang perjalanan Nabi SAW dalam 1 malam? Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa lalu naik ke atas langit dan berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar?" Nah teman-teman sekalian, saat itu di saat banyak orang-orang muslim, orang-orang beriman yang saat itu menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, walaupun jumlahnya belum begitu banyak ya teman-teman. Banyak di antara yang mereka goyah keimanannya. Ya. Saat itu mereka bertanya ketika Abu Bakar, apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar berkata, "Jika benar Nabi Muhammad yang mengatakan, maka pastilah peristiwa itu benar adanya." Jadi artinya Abu Bakar selalu membenarkan setiap perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan memang ternyata dalam sejarah kehidupannya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Ya. Makanya juga Rasulullah ketika
dari usia remajanya sudah dikenal dengan sebutan Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya karena ya setiap tutur katanya selalu jujur, berkata benar, tidak pernah berbohong. Nah, gara-gara Rasulullah SAW ya diucapkan kalimat kebenarannya oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah menggelari Abu Bakar sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya dengan ucapan Abu Bakar ini membuat orang-orang Muslim semakin yakin. Mereka akhirnya beristighfar, yang goyah keimanannya kembali meyakini bahwa itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Mereka meyakini apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman sekalian, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita bisa mengambil hikmah begitu banyak. Apa diantaranya? Yang pertama, ya, di sini kita bisa belajar bagaimana Rasulullah pertama kali mendapatkan perintah sholat. Ya, untuk itu sholat menjadi hal yang perlu kita jaga. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wah, ada satu ayat tuh Allah ingatkan. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi sholat itu bisa menjadi penolong kita, teman-teman sekalian. Ingat ya tadi apa? Perintah sholat. Yang kedua, hikmahnya apa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, teman-teman sekalian? Hikmahnya adalah kita mengimani setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai yang Rasulullah SAW ya lakukan ya kita nggak yakin. Masa iya sih Rasulullah bisa melakukan perjalanan seperti itu? Mungkin nggak ya? Nah, jangan. Kalau kayak gini nih, udah ada setan membisiki hati kita, pikiran kita. Jangan. Apa yang sudah dilakukan Rasulullah pastilah benar adanya. Padahal teman-teman saat itu ketika Rasulullah menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, Rasulullah betul-betul menceritakan dengan begitu detail bahwa Rasulullah bisa menggambarkan dengan begitu jelas, ya, Masjidil Aqsa itu seperti apa, di dalamnya bagaimana, lalu kemudian jarak perjalanannya berapa lama, ya, berapa jauh, itu Rasulullah bisa menggambarkan. Dan ternyata orang-orang kafir Quraisy yang pernah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa di Palestina juga membenarkan setiap perkataan Nabi. Jadi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri Masjidil Aqsa itu semuanya benar. Ya. Kenapa? Karena mereka yakin sudah pernah melihat Masjidil Aqsa. Tapi mereka nggak yakin, masa iya Nabi Muhammad SAW bisa melakukan perjalanan secepat itu. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy ya. Mereka nggak mau langsung beriman kepada Nabi Muhammad saat itu. Tapi orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi, mereka beriman. Apalagi ketika Abu Bakar sudah mengatakan, kalau Rasulullah mengatakan itu, pastilah benar adanya. Jadi teman-teman sekalian, Isra Mi'raj mudah-mudahan memberikan semangat motivasi buat kita untuk tetap menjaga sholat, agar kita menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Demikian dari Koki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Oki karena sudah bercerita tentang Isra Mi'raj. Dan insya Allah teman-teman jadi lebih paham ya teman-teman yang selama ini mungkin masih bertanya-tanya gitu kan. Kadang kita itu lebih suka diceritain seperti ini Kak Oki daripada membaca sendiri. Alhamdulillah hari ini Kak Oki sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Semoga Kak Oki senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Kak Oki. Amin, sama-sama Pak Ali. Ya, insya Allah nanti kita akan bisa ketemu Kak Oki lagi teman-teman. Nanti Amin. di lain sesi, bukan Insya Allah. Isra Mi'raj lagi, tapi nanti kita insya Allah agendakan lagi. Amin, mudah-mudahan. Ya.
Terima kasih Kak Ogi, terima kasih atas waktunya. Terus teman-teman, Kak Oki sesuai sudah dengan bisa yang izin apa di-share. gimana Pak? Apa? Kak Oki sudah bisa izin live atau bagaimana? Ada session lain Pak Alwi? Sebentar. Boleh Kak Ogi. Sudah Karena boleh. di sini sudah Alhamdulillah. juga menjelang maghrib. Baik. Iya. Baik, teman-teman sekalian, Kak Oki ucapkan terima kasih dan juga khususnya buat Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga guru-guru, Pak Alwi dan adik-adik teman-teman kecil sekalian. Mudah-mudahan cerita tadi bermanfaat ya, Kok. Senang gak, Kok? Senang. Ya, Iko juga bahagia berada di depan teman-teman. Mudah-mudahan satu waktu bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Suaranya ramai teman-teman. Dadah. Terima kasih Kak Ogi. Iya teman-teman. Teman-teman, terima kasih semuanya tadi sudah menyimak dengan baik ya. Sesuai yang di-share oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing nanti bisa kita tindak lanjuti. Dan teman-teman, sebelum kita tutup, kita bersama dulu ya. Ini bisa dipimpin oleh Bapak Rahim. Pak Rahim sudah masuk kah? Kalau nggak ada Pak Alwi sendiri ini yang mimpin doa berarti. Iya no. Ya, Pak. Kita terus. Baik. Ya, teman-teman, kita semuanya berdoa bareng. Tinggal diamini saja. Kita berdoa bersama-sama. Semoga wabah ini segera berakhir. Kita bisa masuk ke sekolah. Kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang dilindungi oleh Allah. Kita menjadi anak-anak yang senantiasa istiqomah di sananya. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati ajma'in alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan yuwafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna bayan istighfar. Allahumma ij'al baik. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Pak Lu juga undur diri. Silakan kalau masih mau sapa-sapaan sama teman-temannya. Pak Lu undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dulu bro. Ganteng. Pintar. Patuh aku. Assalamualaikum. Berapa ya? Izin live ya guys. Assalamualaikum. Yo, rame ya. Oh. Mete. Nggak kedengar. Ya. Oh. Bye. Viral loh kamu. Kenapa viral? Anda memakai kacamata kan? Ya lihat memang iso luwih ikan yang kene to. Bosku. Zam. Bibir saya. Oi. Bibir saya. Oh, Letak mangkok kayu. berantem yuk. Kayu. Iya. Pepatah Thailand mengatakan, aduh pamit cek. Mangkok kayu. Mangkok kayu. Jadi anak petani ikan pepatah Thailand. Hah? Belum. Hey guys, kalau join Zoom deh server sendiri yo. Ayo. Boleh. Boleh. Ya, kui. Aku sibuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mamang, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Yo, Waalaikumsalam. terus bareng-bareng. Waalaikumsalam. Kenalin. Waalaikumsalam. Enak di rumah salam. Two, three, living. Living. Wah, bilang semua. Sepi ya, guys. Ya, kada sopo iki. Lah. Di mute kabeh. Nggak enak suara plus. Halo? Halo, halo, halo. Sopo wi? Oi. Assalamualaikum. Wah.